Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Semoga semangatnya udah di level paling maksimal ya. Meskipun semalam habis ngerjain tugas atau scroll TikTok nih hingga pagi ya. Perkenalkan teman-teman, saya Maisara Nafizar yang kali ini nih kebagian tugas mulia jadi pemandu diskusi kece kita pada hari ini. Kalau kata pepatah sih, jalan-jalan ke pasar malam, lihat bintang berkedip di sana. Ucapkan salam yang paling dalam. Kelompok 3 siap bikin presentasi penuh bermakna. Cakep. Nah, hari ini nih kita nggak cuma mau dengerin materi biasa, tapi kita akan bedah tuntas mengenai topik yang nggak kalah menarik dari gosip terbaru. Yaitu tentang apa sih? Yaitu tentang penilaian status gizi secara tidak langsung. Dosen pengampunya sendiri ada Ibu Yuli Herina Hamid. Udah siap nih belum teman-teman untuk upgrade ilmu dan wawasan kalian? Yang belum siap-siap kalian ketagihan nih. Karena tim presentasi kali ini udah menyiapkan materi yang komplit, fun, dan pastinya mudah dicerna. Sebelum kita mulai, izinkan saya memperkenalkan para superstar kita nih yang akan mencerahkan kita semua. Mereka ini adalah tim pencari data handal dari kelompok 3. The way every day goes, every time we've no control. If the sky is pink and white, if the ground is black and yellow, it's the same way you showed me. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama lagi nih, daripada saya kebanyakan ngoceh dan kalian makin penasaran, mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah untuk para pemateri kita pada hari ini. Nah, survei konsumsi pangan adalah suatu metode sistematik untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mengevaluasi data mengenai pola konsumsi makanan individu atau kelompok dalam suatu populasi. Survei ini dapat mencakup informasi tentang jenis makanan yang dikonsumsi, frekuensi konsumsi, jumlah makanan yang dimakan, dan konteks sosial ekonomi yang mempengaruhi pilihan makanan. Penilaian status gizi tidak langsung adalah pendekatan untuk menilai status gizi individu atau kelompok tanpa melakukan pengukuran fisik langsung terhadap tubuh, seperti berat badan atau tinggi badan, melainkan menggunakan indikator tidak langsung seperti kondisi pangan, data sosial ekonomi, atau data statistik kesehatan. Lalu selanjutnya ada menurut para ahli, yang pertama yaitu Supriyasa 2012. Menurut Supriyasa, penilaian gizi tidak langsung adalah metode penilaian gizi menggunakan data sekunder, yaitu contohnya data konsumsi pangan, data mobilitas, serta data sosial ekonomi, untuk mengidentifikasi masalah di suatu populasi. Baik, yang kedua ada menurut Gibson, survei konsumsi pangan adalah salah satu metode penilaian status gizi secara tidak langsung yang digunakan untuk mengetahui pola makan, jenis, serta jumlah yang akan dikonsumsikan. Selanjutnya, menurut para ahli Al-Metsir 2019, Al-Metsir menjelaskan bahwa penilaian status gizi secara tidak langsung dilakukan dengan cara menilai faktor penyebab gizi, bukan mengukur kondisi fisik seseorang. Survei konsumsi pangan menjadi alat penting untuk menilai kecukupan asupan zat gizi masyarakat dan membantu dalam perencanaan program gizi yang tepat sasaran Antini 2020. Dan yang kedua, Hardiansyah dan Martianto 2010. Menurut Hardiansyah dan Martianto, survei konsumsi pangan merupakan kegiatan sistematis untuk memperoleh data tentang jumlah dan jenis pangan yang dikonsumsi individu atau rumah tangga. Hasil survei ini digunakan untuk mengevaluasi kecukupan gizi, mengidentifikasi masalah gizi masyarakat, serta menjadi dasar dalam perumusan kebijakan pangan dan gizi nasional. Ilmu Gizi, Teori, dan Aplikasi 2020. Di sini saya bakal ngejelasin tentang metode yang digunakan dalam penilaian status gizi secara tidak langsung. Jadi penilaian status gizi ini itu secara tidak langsung dilakukan melalui survei konsumsi pangan, yaitu dengan cara menilai kebiasaan makan seseorang, kemudian jenis makanan yang dikonsumsi, serta frekuensi konsumsi dengan seseorang atau masyarakat tertentu. Yang pertama itu ada metode yang bersifat kualitatif. Jadi metode kualitatif ini digunakan untuk memperoleh gambaran umum tentang jenis makanan yang sering dikonsumsi, pola makan, dan kebiasaan makan seseorang atau masyarakat. Kemudian di sini terdapat dua metode utama dalam pendekatan.
Yang pertama itu ada metode frekuensi makanan atau food frequency. Jadi metode ini dilakukan dengan cara menanyakan kepada responden seberapa sering mereka mengonsumsi jenis makanan tertentu dalam jangka waktu tertentu. Misalnya per hari, per minggu maupun per bulan. Metode ini berguna untuk melihat kecenderungan konsumsi zat gizi tertentu. Misalkan protein, lemak, atau vitamin. Kemudian yang kedua di sini ada metode dietary history. Jadi metode ini dilakukan dengan cara mewawancari responden secara mendalam mengenai kebiasaan makan mereka selama periode tertentu. Biasanya itu beberapa minggu lalu atau bulan terakhir. Metode dietary history memberikan gambaran yang lebih menyeluruh dan mendalam tentang pola konsumsi pangan seseorang dalam jangka panjang. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai metode yang digunakan dalam penilaian status gizi secara tidak langsung dalam metode yang bersifat kualitatif. Metode telepon. Metode telepon merupakan teknik pengumpulan data konsumsi makanan yang dilakukan melalui percakapan via telepon untuk memperoleh informasi mengenai jenis makanan dan minuman yang dikonsumsi, waktu dan frekuensi konsumsi, ukuran porsi, serta cara pengolahan makanan. Tujuannya adalah untuk menghemat waktu dan biaya, serta memudahkan pengumpulan data, terutama bila responden sulit dijangkau secara langsung. Metode pendaftaran makanan. Metode pendaftaran makanan adalah metode pengukuran konsumsi makanan di mana responden mencatat sendiri semua makanan dan minuman yang dikonsumsi selama periode tertentu, biasanya selama 1 hingga 7 hari berturut-turut. Metode ini termasuk pengamatan perspektif karena pencatatan dilakukan pada saat atau segera setelah makan, bukan berdasarkan ingatan masa lalu. Metode frekuensi makanan. Metode frekuensi makanan adalah metode penilaian konsumsi pangan yang dilakukan dengan cara menanyakan seberapa sering seseorang mengkonsumsi jenis makanan tertentu dalam jangka waktu panjang, misalnya seminggu, sebulan, atau setahun terakhir. Metode ini bertujuan untuk mengetahui pola makan jangka panjang, bukan hanya asupan sesaat. Selanjutnya ada perkiraan makanan, yaitu metode perkiraan makanan atau estimative food record adalah metode penilaian konsumsi di mana responden mencatat semua makanan dan minuman yang dikonsumsi selama periode tertentu, misalnya 1-7 hari tanpa menimbang berat makanan secara langsung, tetapi memperkirakan jumlahnya menggunakan ukuran alat rumah tangga, misalnya sendok, piring, gelas, dan lain-lain. Tujuan metode ini adalah untuk menilai secara rinci jenis dan jumlah atau kelompok dalam periode tertentu dengan cara mencatat langsung oleh responden. Saya Syifa Amelia akan menjelaskan metode yang bersifat kuantitatif lebih lanjut. Nah, itu ada penambahan makanan ataupun food weighing. Food weighing ini adalah metode penilaian konsumsi makanan yang dimana seluruh makanan itu ataupun minuman yang dikonsumsi oleh seseorang akan ditimbang dengan cara diukur sebelum dimakan. Nah, misalnya contoh untuk menimbangnya itu kayak timbangan dapur. Lalu sisa makanan juga akan ditimbang setelah dimakan. Tujuannya itu untuk mengetahui jumlah-jumlah makanan yang benar-benar dikonsumsi. Selanjutnya itu ada metode inventaris ataupun inventory method. Nah, inventory method ini adalah metode yang dimana jumlah makanan yang tersedia pada stok awal lalu dibeli ataupun diterima selama periode pengamatan, serta sisa makanan pada stok akhir akan dicatat ataupun diukur. Nah, selisih di antara total makanan stok awal ditambah makanan yang masuk dengan stok akhir dianggap jumlah yang dikonsumsi oleh seluruh kelompok selama periode tersebut. Baik, saya akan mempresentasikan tujuan dan manfaat survei konsumsi pangan. Yang pertama, mengetahui rata-rata asupan zat gizi dalam suatu kelompok. Yang kedua, menentukan proporsi dari populasi yang berisiko. Yang ketiga, melihat atau mengkaji hubungan asupan makanan dengan risiko kejadian penyakit. Yang keempat, menentukan dasar pemberian konseling. Yang kelima, menentukan tingkat kecukupan konsumsi pangan individu, rumah tangga maupun nasional. Yang keenam, menentukan pedoman kecukupan makan dan program pengadaan pangan. Ketujuh, menentukan dasar perencanaan dan pengembangan program gizi. Yang terakhir, menentukan kebijakan yang berhubungan dengan makanan dan kondisi kesehatan serta gizi masyarakat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manfaat survei konsumsi pangan. Manfaat konsumsi pangan adalah untuk mengetahui pola makan masyarakat meliputi jenis, jumlah, dan frekuensi bahan pangan yang dikonsumsi oleh individu maupun rumah tangga. Kemudian data yang digunakan untuk menilai kecukupan gizi dibandingkan dengan AKG menjadi dasar perencanaan program pangan dan gizi, serta mendukung kebijakan ketahanan pangan. Selain itu, informasi tersebut berguna untuk penelitian dan evaluasi program gizi masyarakat seperti penanggulangan gizi kurang, obesitas, dan perbaikan pola makan. Baik teman-teman, tak terasa sudah di penghujung video. Dapat kita tarik kesimpulan pada hari ini, yaitu survei konsumsi pangan adalah metode penilaian status gizi tidak langsung yang berfokus pada pengumpulan dan konsumsi makanan
untuk mengetahui apakah asupan gizi individu atau rumah tangga telah sesuai dengan kebutuhan. Metode yang digunakan fleksibel, meliputi pendekatan kualitatif, misalnya food frekuensi, dan kuantitatif, misalnya penimbangan makanan. Hasil survei ini sangatlah strategis sebagai landasan utama dalam perencanaan dan evaluasi program intervensi gizi, penyusunan kebijakan, ketahanan pangan, dan kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Terima kasih banyak kepada teman-teman tim kelompok 3 atas ilmu yang luar biasa, dan terima kasih juga untuk semua teman-teman yang sudah klik video kami. Semoga apa yang kita dapat bisa menjadi bekal berharga untuk kita semua. Jangan lupa, belajar itu harus senang biar ilmunya nggak cepet hilang. Sebagai penutup yang manis, izinkan saya memberikan satu pantun lagi. Beli pulpen buat menulis, pulpen hilang di atas meja. Kuliah hari ini sungguh manis. Sampai jumpa di presentasi selanjutnya, teman-teman. Saya Maisara Nofisa selaku moderator pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.